Baik, Bapak Ibu, hari ini renungan hari ini saya beri judul Siap Menjadi Murid, Bapak Ibu ya. Eh, saya harap Bapak Ibu selalu ingat di tahun 2026 PMC New York punya tema besar yaitu hidup berdampak. Itu udah harus ingat, udah otomatis lah ya, udah di bawah alam sadar kita. Pastor Yongki kan sering tuh yel-yel salam penuaian, lalu juga hidup berdampak, jadi berkat, yang itu kita terus kumandangkan, Bapak Ibu ya. Dan tiap bulan kita kan ada subtema nih. Nah, bulan April kita akan belajar mau dimuridkan dan memuridkan. Itu juga harus kita ingat-ingat selalu. Jadi jangan bosan-bosan bahwa di bulan April kita akan sering mendengar uh, tema ini, ya. Nah, di bulan April kita ada ayat emas, Bapak Ibu. Ayat emas kita adalah Matius 28:19. Saya share ya. Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini penting sekali ya, sudah eh, dibawakan oleh banyak pembicara-pembicara kita dan juga Pastor Yongki. Kalau kita ini harus menjadi murid dan juga harus memuridkan, dan ini adalah amanat agung bahwa kita juga harus menjadikan semua bangsa muridnya Yesus. Dikatakan di sini semua bangsa, Bapak Ibu ya, bukan jadikanlah anak-anak muda muridku, bukan gitu Bapak Ibu. Jadi murid ini itu untuk segala umur juga Bapak Ibu ya. Kadang kita kalau ngomong soal murid kan biasa pemikirannya apa? Masih anak-anak kecil, anak-anak muda gitu kan ya. Masih anak-anak sekolah gitu. Tapi di sini di Matius 28 ayat 19 bukan hanya anak-anak muda, tapi kita semua. Jadi untuk menjadi murid Yesus tidak memandang umur, Bapak Ibu. Seberapa umurmu, kita harus menjadi muridnya Yesus. Bukan follower, bukan subscriber, bukan fans, bukan penonton, bukan apa lagi, bodyguard, ya, tapi murid. Oke? Nah, udah jadi murid, kita harus memuridkan juga. Oke, Bapak Ibu ya, penting sekali. Dan kita juga ada keterangan ya Bapak Ibu, penting sekali juga saya mau share keterangan ini. Keterangan mau dimuridkan dan memuridkan. Murid bukan kelas, melainkan gaya hidup yang dibagikan untuk membentuk iman, nilai, karakter, dan pengetahuan. Penting sekali ya, ada quote-nya juga Bapak Ibu. Dimuridkan membentukmu. Saya ya, Bapak Ibu. Memuridkan membawa multiplikasi. Penting sekali. Oke? Nah, ini adalah informasi yang diberikan untuk PMC New York untuk kita lebih mengerti bagaimana menjadi murid dan juga bagaimana kita bisa memuridkan. Nah, sharing saya pada hari ini yaitu judulnya siap menjadi murid Yesus, Bapak Ibu. Seringkali ya kita berpikir untuk jadi murid Tuhan itu sesuatu yang ya mesti nunggu dulu, harus besar dulu gitu ya, atau harus hebat dulu, harus kuat dulu, harus apa lagi? Banyak tahu hal, harus pinter gitu ya. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, Bapak Ibu, Yesus justru memilih orang-orang yang biasa-biasa. Ya kalau kita melihat cerita dia waktu memanggil murid-muridnya yang ke-12 itu, kan ada tuh pem- pemungut cukai, kan? Nelayan, orang-orang sederhana, Bapak Ibu. Waktu Tuhan cari murid, kan jelas itu kan that's why di Alkitab dibilang 12 disciple, ke-12 murid, bukan
ke-12 subscriber, kan? Ke-12 bodyguard. Itu tapi murid, Bapak Ibu. Nah, jadi pertanyaannya, untuk menjadi murid, apakah saya sudah mampu? Gitu, bukan. Tapi apakah saya siap? Ya. Apakah saya siap menjadi murid Yesus? Karena menjadi murid Yesus ini banyak kriteria, Bapak Ibu. Kadang kita mikir kita udah ke gereja ya. Oh, kita followernya Jesus. Bagus sih follower. Tapi yang Tuhan mau, kita harus menjadi murid. Kalau follower, Bapak Ibu ya, itu hanya penonton gitu. Ya, misalnya saya kan ada sosial media, kok ada follower. Ya, follower itu hanya menonton saya. Dia hanya melihat apa yang saya lakukan. Video-video yang saya post, eh, entertaining gitu kan ya. Mereka hanya sekedar menonton saja, tapi mereka ini bukan ada suatu kedekatan dengan saya. Ya cuma sekedar follower gitu. Kalau udah follower, ada satu saat mereka akan unfollow gitu. Atau subscriber. Mereka subscribe saya. Entah ada saatnya mereka udah bosan, udahlah unsubscribe, udah nggak mau lihat lagi gitu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil nggak hanya menjadi follower, Bapak Ibu. Kalau hanya ke gereja, kalau follower gitu ya, kurang berdampak. Kita ada satu saat, ini khotbahnya udah bosen nih, gitu. Udahlah, pindah gereja, gitu. Follower gitu, follower gereja gitu maksudnya ya. Atau misalnya suatu saat hanya ikut-ikut follower karena saya mencari ada keperluan saya nih, saya ada keperluan. Saya ke sini ke sana karena saya perlu ini, perlu itu. Kalau keperluannya misalnya udah terpenuhi, ya sudah gitu kan. Atau kebutuhannya, nggak kepenuhi nih, salah tempat nih. Ya sudah, gitu. Itu follower Bapak Ibu. Kalau murid itu beda. Murid itu harus punya 4 kriteria ini yang saya rangkum, yang harus kita punya. Semuanya harus menjadi murid, Bapak Ibu ya. Maka dari itu hari ini saya beli sharing saya siap, Bapak Ibu ya. Kita coba belajar sama-sama ya. Apa sih siap ini gitu kan? Ini saya kasih beberapa arti. Jadi dari huruf S dulu, Bapak Ibu ya. Nah, untuk menjadi murid, yang pertama S itu kita harus setia, Bapak Ibu. Setia. Oke? Setia ini bukan soal momen besar ya Bapak Ibu ya. Setia ini itu soal hal kecil yang dilakukan terus-menerus Bapak Ibu. Kita harus setia ikut Tuhan walaupun tidak ada yang lihat. Kita harus tetap berdoa walau sibuk, tetap berdoa walau banyak waktu lenggang, tetap berdoa waktu susah, tetap berdoa waktu hidup senang. Tetap berdoa waktu dompet tipis, tetap berdoa waktu dompet tebel, kan? Tetap berdoa waktu sehat, tetap berdoa waktu sakit. Harus tetap setia, Bapak Ibu. Tetap percaya walaupun keadaan tidak mudah, ya. Di Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dengan perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Kita harus setia dulu yang kecil-kecil, Bapak Ibu ya. Apakah kita setia dalam hal kecil, Bapak Ibu? Kita bisa nanya ini ke hati kita sendiri. Setia itu kan datang kepada Tuhan setiap saat, Bapak Ibu. Tetap lakukan yang benar walaupun nggak populer, Bapak Ibu ya. Unpopular idea gitu misalnya. Tetap jalan walaupun capek atau mungkin feeling kita udah feel gitu-gitu kan, tapi tetap melayani Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Murid yang dipakai Tuhan bukan hanya yang
nunggu-nunggu besar atau yang berbakat gitu ya. Ya pastilah, pasti harus berbakat. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah yang setia. Jadi kita harus ingat-ingat ini Bapak Ibu. Untuk menjadi murid, kita harus belajar setia. Setia kepada suami istri kita gitu kan. Kalau saya kan setia pada istri, bisa mulai dari situ. Itu kan melakukan firman Tuhan. Setia mengajar anak-anak kita tentang firman Tuhan, menegur anak-anak kita, setia apalagi dalam pekerjaan ya, memberikan yang terbaik. Ya itu, kecil-kecil itu, nggak ada yang lihat, nggak ada yang lihat, tapi Tuhan lihat. Bapak Ibu. Nah, ini sesuatu yang kita harus lakukan terus-menerus. Nah, ini satu value yang top tier untuk jadi murid Yesus. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ya. Yang S tadi kan setia. Yang I apa yang I? I ini ikut Tuhan sepenuhnya. Oke, Bapak Ibu. Mengikuti Tuhan itu bukan setengah-setengah, Bapak Ibu. Harus sepenuhnya, harus totalitas, Bapak Ibu. Kita baca di Lukas 9 ayat 23 ya. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, Bapak Ibu. Bukan seminggu sekali, setahun sekali, setiap hari. Dan mengikut aku. Yes. Nah, ikut Tuhan sepenuhnya ini harus totalitas, Bapak Ibu. Nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh ya hari inilah gitu kan, atau ya minggu lah minggu. Oh, lagi pasca datang, Natal, nggak boleh gitu. Tapi harus setiap hari, Bapak Ibu. Ada yang waktu ngomongin mengikul salib gitu kan, kita kan harus menyangkal diri kita. Jadi ada yang harus kita lepaskan, Bapak Ibu. Kenyamanan kita, ya, ego kita, keinginan pribadi kita yang kadang bisa mengganggu hubungan kita sama Tuhan, kita harus sangkal, kita harus buang. Contoh, Bapak Ibu ya, biasa yang selalu Debbie contoh itu kan suka nonton film drakor lah, dracin lah, Dracula lah, ya kan? Kalau misalnya udah nonton itu susah sekali berhenti. Saya akan melatih diri saya untuk tidak menonton film berseri, Bapak Ibu. Kalau nonton pun, saya berlatih diri saya sehari nonton satu episode. Gitu. Jadi karena saya tahu, saya pernah juga udah nonton itu berkelebihan dan susah lepas itu dan udah addicted ya Bapak Ibu. Nah, kenyamanan ini harus kita lepaskan kayak santai gini karena itu mengganggu hubungan kita sama Tuhan. Waktu doanya berkurang, bahkan hubungan sama keluarga juga bisa jadi nggak bagus, Bapak Ibu. Pekerjaan juga bisa terganggu. Nah, ini penting sekali kita harus belajar untuk menyangkal diri. Ya, apalagi misalnya ya ngomonglah soal diet gitu kan. Itu kan tubuh kita adalah baik Allah kan. Kita kan harus menjaga dengan baik. Ikut Tuhan kan harus sepenuhnya kan. Jadi dalam segala hal kita harus memberikan yang terbaik, menjadi murid soal disiplin. Soal makan, kita udah tahu kalau makan kebanyakan, gorengan kan nggak bagus. Ya, harus dikurangin. Makan gula kebanyakan, nggak bagus kan, gulanya naik. Ya kita harus kurangin. Makan, ya yang nggak sehat, nggak sehat. Biasa yang enak-enak itu justru nggak sehat ya. Ya kita harus kurangin, Bapak Ibu. Makan, sekarang saya kan 43. Saya jaga makan, Bapak Ibu. Makan apa? Makan nasi saya jaga. Jadi saya mulai sekarang melatih diri makan brown rice. Ya, saya belajar dari orang, kalau banyak orang sakit baru jaga gitu kan. Ya, kenapa saya harus nunggu sakit baru jaga gitu. Jadi saya mulai jaga sebelum saya sakit. Ya, jangan sampai saya sakit gitu. Saya udah jaga duluan. Nah, ini ngomongin tubuh. Nah, ini contoh-contoh saja. Kalau misalnya
kita harus mengikuti Yesus, ada sesuatu yang comfortable, yang enak-enak buat kita. Kita harus lepaskan. Itu kan namanya disiplin. Itu murid Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, dari menjaga badan kita, harus olahraga, lalu juga disiplin dalam mengajar anak-anak kita di rumah, itu semua harus kita lakukan. Termasuk pelayanan di gereja atau melayani Tuhan di gereja, kita juga mesti memberikan yang terbaik. Kita nggak boleh kasih setengah-setengah, kita harus totalitas, Bapak Ibu. Oke? Ya, itu ikut Tuhan sepenuhnya. Oke, tengah dari kata siap ya. Huruf yang ketiga adalah A. Apa itu A? A itu available, Bapak Ibu. Available. Kita harus available. Apa maksudnya available? Ya, itu ada waktu, Bapak Ibu. Tuhan tidak mencari yang paling siap secara kemampuan, tapi yang mencari yang bersedia, Bapak Ibu, yang available. Iya, saya kan ada ayat terkenal tuh, ini aku Tuhan, utuslah aku, gitu kan. Nggak boleh kayak gini. Ini aku Tuhan, tapi utuslah dia. Nggak boleh gitu. Kalau udah ngomong aku, ya harus aku, gitu ya Bapak ya. Nah, ini hati seorang murid Tuhan. Kita harus ngomong gini, Tuhan, aku ada pakai aku. Saat Tuhan butuh kita dalam pelayanan, kita ada, kita siap, kita harus siap. Saat Tuhan menggerakkan hati kita juga harus berespon, Bapak Ibu. Saat ada kesempatan, ya, kita juga tidak menunda, Bapak Ibu. Seorang murid itu kan belajar harus available kepada gurunya, Bapak Ibu ya. Saya teringat dulu saya belajar bela diri yang namanya judo. Kan seorang murid. Saya harus available tuh kalau misalnya my sensei kan udah manggil saya untuk melakukan segala sesuatu itu kan bagian training saya Bapak Ibu. Untuk siapin matras, untuk bersih-bersihin lantai gitu kan. Untuk udah selesai latihan harus bersihin balik. Saya harus available untuk melakukan ini kan part of the training. Nah, kita juga harus siap, Bapak Ibu, waktu melayani Tuhan. Seringkali kita berkata, Tuhan, nanti deh kalau saya udah siap gitu ya. Padahal Tuhan kan butuh satu hal ini, ketersediaan hati kita ini, Bapak Ibu. Kita harus available buat Tuhan. Murid yang dipakai Tuhan bukan yang paling sempurna, tapi yang berkata, Here I am. I am available, God. Oke? Oke. Kita lanjut ya. Ah, yang keempat, huruf P, Bapak Ibu. Apa itu P? Patu. Patu. Oke. Harus teachable, Bapak Ibu. Murid sejati tidak pernah berhenti belajar. Harus teachable, mau diajar. Tentu juga harus patuh dengan segala ajarannya, Bapak Ibu. Mau taat saat diajar, mau dibentuk, mau dikoreksi, dan juga seorang murid itu juga masih harus ada banyak pertanyaan. Coba kita pikir-pikir sekali lagi gitu ya, kalau misalnya suatu saat dalam kehidupan kita ditegur ya, kita diajar, apakah kita patuh sama teguran-teguran atau koreksi-koreksi dari senior kita, kan? Apakah kita teachable? Apakah kita nurut gitu? Lalu juga salah satu um, value yang harus kita pegang ini juga seorang murid ya Bapak Ibu yang teachable tentu juga harus eh, banyak bertanya. Nah ini maksudnya saya banyak bertanya ini bukan banyak bertanya menentang atau ngajak argumen gitu ya. Tapi karena mau belajar. Orang yang teachable justru akan banyak bertanya. Bertanya ini bukan untuk menjebak, tapi karena ya pengen tahu. Seorang murid yang benar pasti akan bertanya. Jadi kita harus lihat diri kita juga. Kadang dalam mengikuti Tuhan, seberapa level pengetahuan kita. Jangan sekali-sekali menganggap kita itu paling pintar.
atau udah tahu segalanya. Justru kita harus belajar banyak. Nah, salah satu untuk bisa belajar lebih banyak, ya justru kita harus bertanya. Malu bertanya sesat di jalan, kan? Nah, saya mau encourage Bapak Ibu, dan seperti yang saya encourage untuk anak muda di BM Senior juga, untuk bertanya. Nah, puji Tuhan mereka juga banyak bertanya, Bapak Ibu. Dari pertanyaan-pertanyaan mereka, saya jadi belajar lagi, Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Nah, kita harus bertanya. Tapi jangan bertanya untuk menjebak, bertanya untuk berdebat. Nah, itu kita nggak mau. Tapi bertanya untuk mencari hikmat. Oke, Bapak Ibu. Jadi ada 4 kata huruf ini siap. Yang pertama kan S, kita harus setia. Kita I-nya harus ikut Tuhan sepenuhnya, Bapak Ibu. Nggak boleh setengah-setengah. A-nya itu available. Dan yang terakhir kita harus patuh. Oke? Jadi, untuk disitulah akan ada pertumbuhan sejati seorang murid. Amin, Bapak Ibu. Oke, saya sudah selesai. Mari kita semua harus siap di pagi hari ini menjadi murid Tuhan. Sesudah kita menjadi murid Tuhan, maka kita akan siap juga untuk memuridkan orang-orang lain, fulfill untuk melaksanakan perintah Tuhan di Matius 28:19, yaitu kita bisa pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk pagi hari ini kami sudah belajar untuk selalu siap menjadi murid-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk hikmat-Mu Tuhan, pelindungan-Mu juga Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sewaktu kami hidup dalam bermasyarakat Tuhan, kami selalu ingat bahwa kami tidak hanya Your follower, tapi kami ada murid-murid-Mu, sehingga apa yang kami perkatakan, perbuatkan Tuhan, biarlah semua ini memancarkan pengajaran-pengajaran-Mu, mengajarkan hikmat-Mu, memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar orang-orang melihat dalam kehidupan kami Tuhan, bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu. Kami boleh memuliakan Engkau dalam pekerjaan baik kami ini. Aku berdoa berkati semua yang ada di sini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.